Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channelnya Teman Ngobrol. Sebelum mulai video ini, jangan lupa support kami dengan cara subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya agar kami lebih semangat membuat konten-konten edukasi lainnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Di video sebelumnya, kami sudah membahas tentang besaran gaji PPK, PPS maupun KPPS beserta anggotanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan di video ini, pembahasan kita tidak kalah menarik dari video sebelumnya. Jadi, tonton video ini sampai habis. Teman-teman, ada kabar baik nih buat kalian yang sudah menjadi bagian dari Badan Ad Hoc. Jadi, teman-teman, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarli, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, Petugas Ketertiban TPS, yang mempunyai resiko yang tinggi dikarenakan beban kerja yang berat, waktu penyelenggara pekerja yang terbatas, serta jumlah personil yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, dilihat dari tekanan dari pihak eksternal pun tidak dapat dihindari, mengingat pada praktiknya badan penyelenggara pemilu dan pemilihan bersentuhan langsung dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat umum di tengah dinamika politik yang cukup tinggi. Resiko yang besar tersebut harus diimbangi dengan adanya jaminan sosial berupa santunan bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi teman-teman, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilu umum serentak pada tahun 2019, banyak badan ad hoc penyelenggara pemilu yang sakit, mengalami kecelakaan kerja, bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu, jangkauan wilayah yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam menambah beban berat bagi penyelenggara pemilu, khususnya badan ad hoc penyelenggaraan pemilu, sehingga resiko kecelakaan dalam bekerja relatif tinggi. Teman-teman, buat kalian yang sudah menjadi bagian dari badan ad hoc, jangan panik terlebih dahulu. Karena apa? Karena Komisi Pemilihan Umum atau KIP sudah memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja kepada jajarannya. Nah, apa saja sih yang menjadi jaminan sosial kecelakaan kerja? Mari kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman, dari KIP atau Komisi Pemilihan Umum itu memberikan dua jaminan sosial kecelakaan kerja kepada jajarannya, yaitu pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja badan ad hoc. Jadi teman-teman, kita bahas dulu sedikit tentang apa sih itu santunan kematian. Santunan kematian adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada ahli waris badan ad hoc yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Dan yang kedua, apa sih santunan kecelakaan kerja? Jadi, santunan kecelakaan kerja adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga mengakibatkan cacat permanen, luka atau sakit berat, dan atau luka sakit sedang. Kemudian, apa sih kecelakaan kerja itu? Jadi teman-teman, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksana tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Kecelakaan yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajiban antara lain karena pembuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun akibat tindakan terhadap anasir itu dalam rangka melaksanakan tugas dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan atau penyakit yang timbul sebagai akibat tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian ahli waris. Nah, gimana sih teman-teman, apa sih itu ahli waris? Jadi teman-teman, ahli waris adalah seorang sebagai ahli waris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam surat wasiat. Nah,
Kemudian apa sih yang dimaksud dengan cacat permanen di sini? Jadi teman-teman, cacat permanen adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan atau rohani yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan secara normal atau kelainan fisik dan atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi badan ad hoc dalam melakukan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Luka atau sakit berat. Jadi teman-teman, luka atau sakit berat adalah kondisi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan badan ad hoc menderita luka atau sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan selama 5 hari atau lebih pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Luka atau sakit sedang. Jadi teman-teman, luka atau sakit sedang adalah di mana kondisi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan badan ad hoc memerlukan rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan sampai dengan paling lama 4 hari pada saat pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja badan ad hoc. Jadi yang pertama teman-teman, pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja. Santunan diberikan kepada badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga mengakibatkan badan ad hoc meninggal dunia, cacat permanen, luka atau sakit berat, dan atau luka sakit sedang. Jadi yang pertama teman-teman, itu santunan kematian. Santunan kematian diberikan kepada ahli waris badan ad hoc yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Untuk kriteria dari santunan kematian, yang pertama, badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia meliputi 1. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Yang kedua, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Yang kedua, pemberian santunan kematian. Pemberian santunan kematian dapat diberikan dengan ketentuan sebagai. Jadi yang kedua adalah pemberian santunan kematian. Pemberian santunan kematian dapat diberikan dengan ketentuan. Yang pertama, meninggal dunia terjadi pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan keputusan surat perintah, surat tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan yang masih berlaku. Yang kedua, meninggal dunia yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Atau yang ketiga, meninggal dunia bukan karena bunuh diri. Kemudian, penerima santunan kematian. Apabila badan ad hoc yang meninggal dunia tidak meninggalkan surat wasiat, maka penerima santunan kematian menurut peraturan perundang-undangan adalah ahli waris yang dibedakan menjadi 4 golongan ahli waris. Jadi, yang pertama, golongan pertama yang terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah sampai batas beserta janda atau duda. Yang kedua, golongan 2 yang terdiri dari ayah dan atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6. Ketiga, golongan ketiga yang terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas. Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah
dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6. Jadi pemberian santunan kematian kepada ahli waris memperhatikan urutan prioritas mulai dari ahli waris golongan 1 sampai ke ahli waris golongan ke-4. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih persyaratannya? Jadi teman-teman, persyaratan pemberian santunan kematian badan ad hoc yang meninggal dunia terdiri dari 1. Fotokopi kartu keluarga atau KK badan ad hoc yang meninggal dunia dan ahli waris dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik badan ad hoc yang meninggal dunia dan ahli waris dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, wajib menyertakan surat keterangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil setempat yang menerangkan bahwa KTP elektronik masih dalam proses pembuatan. Yang ketiga, fotokopi keputusan pengangkatan badan ad hoc yang masih berlaku. Keempat, fotokopi surat atau akta nikah apabila ahli waris merupakan suami atau istri yang meninggal dunia. Yang kelima, fotokopi surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit atau lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. 6. Surat keterangan ahli waris dari lurah, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Yang ketujuh, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh ahli waris terkait penerima santunan kematian. Yang kedelapan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh sekretaris KPU kabupaten atau kota. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang nomor 9, fotokopi nomor rekening ahli waris penerima santunan kematian apabila menerima santunan kematian melalui mekanisme transfer. Yang kedua teman-teman, santunan kecelakaan kerja. Santunan kecelakaan kerja diberikan kepada badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga mengakibatkan cacat permanen, luka atau sakit berat, dan atau luka atau sakit sedang. Jadi yang pertama teman-teman, cacat permanen. Badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami cacat permanen itu meliputi A. Cacat permanen total. Cacat permanen total yang mengakibatkan badan ad hoc tidak memiliki kemampuan untuk bekerja normal dan tidak mampu untuk mencari nafkah secara terus-menerus dengan ketentuan. 1. Kehilangan satu atau lebih anggota atau organ tubuh selama-lamanya dan tidak mampu melakukan pekerjaan normal. 2. Kehilangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara, dan penciuman secara permanen. Dan yang ketiga, lumpuh anggota atau organ tubuh secara permanen. B. Cacat tetap sebagian anatomis atau fungsi. Cacat tetap sebagian anatomi atau fungsi yang mengakibatkan kehilangan bagian organ atau anggota tubuh atau berkurangnya fungsi organ atau anggota tubuh tapi masih dapat melakukan pekerjaan normal dengan ketentuan. Pertama, kehilangan satu atau lebih bagian anggota atau organ tubuh, dan atau yang kedua, kekurangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara, maupun penciuman. Yang ketiga, cacat tetap. Ketiga, C. Cacat tetap. Cacat tetap yang dialami berupa kelainan jiwa atau cacat mental yang mengakibatkan badan ad hoc tidak mampu berpikir secara normal dan rasional dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. D. Cacat tetap karena perbuatan anasir. Cacat tetap karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagian akibat tindakan tersebut terhadap anasir itu dalam menjalankan tugasnya. Persyaratan pemberian santunan kecelakaan kerja badan ad hoc yang mengalami cacat permanen terdiri dari 1.
Fotokopi kartu keluarga atau KK badan ad hoc dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik badan ad hoc dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, wajib menyertakan surat keterangan dinas pendudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil setempat yang menerangkan bahwa KTP elektronik masih dalam proses pembuatan. 3. Fotokopi keputusan pengangkatan badan ad hoc yang masih berlaku. 4. Surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat permanen saat bertugas. 5. Surat kuasa dari penerima santunan kecelakaan kerja yang mewakilkan untuk mencairkan pemberian santunan kecelakaan kerja. 6. Laporan kronologis yang disetujui oleh KPU Kabupaten atau Kota tentang kecelakaan kerja yang dialami penerima santunan kecelakaan kerja. 7. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh Sekretaris KPU Kabupaten atau Kota. 8. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM oleh penerima santunan kecelakaan kerja. 9. Fotokopi nomor rekening penerima santunan kecelakaan kerja apabila pemberian santunan kecelakaan kerja melalui mekanisme transfer. Nah, luka atau sakit berat dengan kriteria badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami luka sakit berat yang meliputi A. Jatuh, luka, atau sakit dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. 2. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. 3. Adanya penurunan kesadaran. 4. Adanya gangguan hemodinamik. Yang kelima, memerlukan tindakan segera. B. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. C. Terganggu daya pikir atau kesadaran ataupun koma selama lebih dari 4 minggu. D. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. E. Luka atau sakit yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit. F. Luka atau sakit berat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Kemudian syaratnya, cara pemberian santunan kecelakaan kerja badan ad hoc yang mengalami luka atau sakit berat terdiri dari 1. Fotokopi kartu keluarga atau KK badan ad hoc dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik KTP elektronik badan ad hoc dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum mempunyai KTP elektronik, wajib menyertakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil setempat yang menerangkan bahwa KTP elektronik masih dalam proses pembuatan. Ketiga, fotokopi keputusan pengangkatan sebagai badan ad hoc yang masih berlaku. Keempat, surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau bidan desa khusus bagi perempuan yang mengalami keguguran yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka atau sakit berat saat bertugas. 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh Sekretaris KPU Kabupaten ataupun Kota. 6. Fotokopi nomor rekening penerima santunan kecelakaan kerja apabila pemberian santunan kecelakaan kerja melalui mekanisme transfer. Selanjutnya, luka atau sakit sedang. Badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami luka atau sakit sedang, yaitu apabila luka atau sakit tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu, yang meliputi A. Jatuh luka atau sakit dengan kriteria tidak seperti luka atau sakit berat. B. Luka atau sakit yang tidak menimbulkan bahaya maut.
C. Tidak mampu secara sementara untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. D. Terganggunya daya pikir atau kesadaran atau koma selama dalam kurun waktu 1 sampai dengan 4 minggu. E. Luka atau sakit sedang karena perbuatan Anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagian akibat tindakan terhadap Anasir itu di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi syaratnya, cara pemberian santunan kecelakaan kerja badan ad hoc yang mengalami luka atau sakit sedang terdiri dari 1. Fotokopi kartu keluarga atau KK badan ad hoc dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik badan ad hoc dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum punya KTP elektronik, wajib menyertakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil setempat yang menerangkan bahwa KTP elektronik masih proses pembuatan. Ketiga, fotokopi keputusan pengangkatan sebagai badan ad hoc yang masih berlaku. 4. Surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka atau sakit sedang saat bertugas. 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh Sekretaris KPU Kabupaten ataupun Kota. Yang ke-6, fotokopi nomor rekening penerima santunan kecelakaan kerja apabila pemberian santunan kecelakaan kerja melalui mekanisme transfer. Jadi teman-teman, besaran pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja kepada badan ad hoc adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu santunan kematian. Badan ad hoc yang meninggal dunia dapat diberikan santunan kematian sebesar 36 juta rupiah. Kedua, santunan kecelakaan kerja. Untuk cacat permanen, badan ad hoc yang mengalami cacat permanen dapat diberikan santunan kecelakaan kerja sebesar 30.800.000 rupiah. Selanjutnya, luka atau sakit berat. Luka atau sakit berat dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Rawat inap lebih dari 10 hari dapat diberikan santunan kecelakaan kerja maksimal sebesar 16.500.000 rupiah. Kedua, rawat inap 5-9 hari dapat diberikan santunan kecelakaan kerja sebesar 8.500.000. Luka atau sakit sedang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Rawat inap 3-4 hari dapat diberikan santunan kecelakaan kerja sebesar 8.250.000 rupiah. Yang kedua, rawat inap 1-2 hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan santunan kecelakaan kerja sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan santunan kecelakaan kerja sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah bantuan biaya pemakaman. Selain santunan kematian, badan ad hoc yang meninggal dunia dapat diberikan bantuan biaya pemakaman yang diberikan sebesar 10 juta rupiah. Nah, itulah teman-teman pembahasan tentang jaminan sosial kecelakaan kerja bagi penyelenggara pemilu ataupun bagian dari badan ad hoc penyelenggara pemilu. Nah, buat teman-teman, jangan lupa support kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terus dukung kami untuk memberikan konten-konten terbaik yang berhubungan dengan edukasi dan berbagai info wawasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.